Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Khalil Rahman dalam channel Khalil Official. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita berada dalam penghujung KKN DRI Batu Sangkar, di mana pada KKN DRI Batu Sangkar yang dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Juli, dari tanggal 8 Juni sampai 13 Juli pada hari ini kita memposting videonya ini. Maka pada kali ini kita akan yang namanya bisa dikatakan ending atau penutup, atau bisa dikatakan sebagai kesimpulan. Misalnya apa gunanya dari KKN ini, apa yang hasil yang didapat gitu kan. Jadi dari video-video yang kami buat sebelumnya, pertama yaitu materi al-unwatul wuthqa atau ikatan yang kuat. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu dilaksanakan bersama-sama. Sebab kenapa? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari yang lain. Bahkan ketika bayi misalnya, ketika kita baru lahir itu perlu orang lain. Bahkan ketika meninggal pun itu juga perlu orang lain. Kalau misalnya tidak mungkin kita bisa lahir sendiri, akan langsung bisa makan sendiri, kemudian meninggal kita akan mengubur diri sendiri, tentu tidak bisa. Jadi itulah yang namanya al-unwatul wuthqa, perlu ikatan kuat antara kita sesama manusia. Dan itu yang pertama, al-unwatul wuthqa, dan ikatan kuat, baik itu antara kita sesama agama, baik itu antara kita satu bangsa negara Indonesia. Bahkan apa kata Pancasila? Pancasila dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Itu lambangnya. Itu terkait dengan materi pertama, yaitu al-unwatul wuthqa. Kemudian pada materi yang kedua itu kita membahas tentang yang namanya hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban tersebut kita kalkulasikan dari dampak yang pernah terjadi di masyarakat di KKNDR di Nagari Rorau. Misalnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa hak dan kewajiban yang harus mereka kerjakan. Sehingga ketika kita mengenal hak dan kewajiban masing-masing, misalnya masyarakat tidak mendapatkan haknya, bisa menuntut. Ketika masyarakat tidak mengerjakan kewajibannya, maka pemimpin dapat menghukumnya gitu. Jadi hak dan kewajiban itu telah kita bahas pada pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga terkait dengan bagaimana cara menyelamatkan ekonomi. Sebab kenapa ekonomi pada misalnya pada KKN daerah sekarang ini itu kan misalnya terjadi pada masa COVID-19. Itu banyak sekali ekonomi yang rusak, sehingga perlu kita membahas tentang persoalan ekonomi, dan itu telah kami bahas sebelumnya. Karena ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan setelah observasi kepada beberapa masyarakat, misalnya lihat kepada beberapa toke, kemudian pergi kepada masyarakat, apa masalah-masalah yang timbul karena adanya COVID-19 ini, itu ternyata adanya misalnya tadi ternyata ada masyarakat dan pemerintah yang tidak tahu bagaimana hak dan kewajibannya. Ada masyarakat dan pemerintah yang namanya ekonominya itu sedang merosot gitu kan, sehingga kita perlu yang namanya menyelamatkan ekonomi. Dan kemudian pembahasan kita yang ketiga yang keempat yaitu mengenai pentingnya pendidikan. Sebab kenapa? Kalau misalnya pendidikan itu diutamakan, diprioritaskan, maka negara itu akan terselamatkan. Misalnya pendidikan itu lebih dihargai oleh masyarakat, maka otomatis misalnya adanya COVID-19 ini, adanya virus COVID-19 ini, maka akan ada generasi-generasi yang memiliki pendidikan akan meneliti sehingga menciptakan yang namanya obat-obat bagi yang namanya COVID-19 ini. Sehingga perlu yang namanya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Namun nyatanya pada saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak menghargai pendidikan. Malah belum tamat SD sudah bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan, sehingga alhasil uang banyak namun pendidikan tidak ada. Dan itu bahwa pentingnya pendidikan telah kami bahas sebelumnya. Dan kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai akhlak generasi muda dan harapan bangsa. Sebab kenapa ini merupakan suatu hal yang sangat penting adalah untuk menyelamatkan negara Indonesia ke depannya. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia memiliki harapan, yaitu harapannya adalah mensejahterakan masyarakat. Yaitu kalau misalnya dalam undang-undang alinea kedua dalam pembukaan undang-undang 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu semuanya harus terjadi.
Terkhusus bagi kita sekarang, masih banyak yang masyarakat yang tidak diadili, masih banyak masyarakat yang belum makmur, sehingga untuk meneruskannya perlu yang namanya generasi muda. Generasi muda bagaimana? Tentulah generasi muda yang memiliki akhlak yang baik. Sehingga kajian tentang harapan bangsa, generasi muda dan akhlak itu perlu kami bahas. Sehingga oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang mengenai kesimpulan ini. Dan mudah-mudahan karena adanya KKN DRI Yayan Batu Sangkar ini dapat memberikan kontribusi bagi negara kita Indonesia dan memahami hak dan kewajibannya, memahami bagaimana pentingnya persatuan, memahami bagaimana pentingnya cara menyelamatkan ekonomi, memahami bagaimana pentingnya pendidikan, memahami bagaimana pentingnya generasi muda. Oleh karena itu, mungkin hanya sekian pertemuan kita dalam KKN DRI Yayan Batu Sangkar, dan ini merupakan season pertama, yaitu season tentang KKN DRI Yayan Batu Sangkar, dan mudah-mudahan channel ini nanti akan kita usahakan untuk mengembangkannya menjadi channel edukasi, dan apa yang akan kita kembangkan untuk kedepannya itu insya Allah akan kita lihat di kedepannya. Dan untuk itu teman-teman semua, jangan kita lupakan suatu hal yang harus kita kerjakan, yaitu like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi, dan ini merupakan salah satu hasil dari KKN DRI Yayan Batu Sangkar. Cukup sekian teman-teman pertemuan kita dalam season KKN DRI Yayan Batu Sangkar. Jika seandainya ada salah dan janggal dalam berbicara, baik itu dari awal pembuatan video sampai akhir, itu kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensubscribe channel ini, membantu channel ini untuk mengembangkan sehingga bisa menyelesaikan misi dari KKN DRI Yayan Batu Sangkar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.